Cooking class itu kita belajarnya dari hal yang dasar banget tuh. Mulai dari milih pisau coba. Jadi pisau yang cara megangnya apa segala macam gitu kan. Ini tuh biar ini tuh kayak dari atas dari bawah ke atas set, balik lagi set gitu. Jadi kayak pas cooking class kemarin, alhamdulillah nggak terjadi apa-apa ya. Maksudnya tangan gua nggak luka. Terus motongnya juga makin hari tuh makin smooth gitu, makin oke. Kemarin tuh kebanyakan belajarnya slicing, motong, chopping. Saat ini kami bekerja sama dengan para pemain Saya Sakato untuk belajar bagaimana cara memasak secara komersil, yaitu di restoran dengan baik dan benar. Pertama kita benar-benar basic skills, knife skills, jadi benar-benar cara megang pisau, cara ngasah pisau, cara nge-slice, cara chopping, pokoknya benar-benar basic. Kedua kemarin tuh kita belajar ngulek, jadi semua bahan-bahan yang di-slice habis itu sama mereka semua diulek pakai batu yang gaya Minang, yang batunya bulat. Ketiga itu proses santan dari memarut, benyak-benyakin si kelapanya, habis itu diperes pakai kain untuk jadi santannya. Di hari kita marut, itu ada 2 orang yang berdarah tangannya. Sudah ada 2 korban di sini. Yang satu adalah Bapak kan, yang punya kitchen ini. Dan satu lagi, tulus banget ya. Dan satu lagi adalah Zainal. Sinal, Nal. Terpanik orang-orang. Itu emang dia. Tadi pada aku udah bilang awas kena sampai ada darahnya, bener kan? Ada harus tekannya lebih kencang. Jangan setipis itu lagi ya teman-teman kalau misalnya marut. Jangan gini nih. Enggak, maksudnya jangan setipis ini, kalau misalnya sisa dikit giniin aja. Daripada diginiin terkena kayak saya. Ya, penilaian kalau lagi masak santan adalah santannya tidak pecah. Thank you All's Kitchen. Thank you All's Kitchen. Thank you. Udah mas, semuanya ya? Iya, harusnya jangan. Ya maafin mas. Voila, gulai kepala kakap. Kenapa sih makanan Minang? Pertanyaannya satu, siapa di Indonesia yang belum pernah makan masakan Padang? Gitu, pasti dikit banget. Bahkan ada quotes-nya yang kami pajang di restorannya Mar. Mungkin hanya di bulan yang tidak ada restoran Padang. Itu yang ngomong Muhammad Hatta ketika menulis surat dari penjara untuk anaknya. Dan kebetulan kami juga senang makan gitu, merasa tahu bahwa makanan bukan cuma sekedar makanan di Indonesia, lebih dari sekedar itu, bukan cuma sekedar resep itu adalah ada sejarah keluarga dan segala macam. Padang, makanan Minang dan terutama restoran Padang itu udah jadi kolektif memorinya orang Indonesia. Salah satu kolektif memorinya orang Indonesia. Kita udah ketemu fakta bahwa restoran Padang tapi yang masak orang Jawa gitu. Jadi udah nyampe pada level itu gitu. Bahkan mereka sudah menerima gitu bahwa bagian dari kultur mereka dikerjakan oleh orang lain dan ya sudah gitu. Sesuatu yang mereka embrace aja gitu. Banyak hal lain yang kolektif memorinya orang Indonesia, tapi restoran Padang itu kayaknya ada di 3 besar sih kayaknya kalau buat gue. Asam pade? Bisa? Iya. Kamu coba ya? Iya. Gulai kepala kakap yang sebetulnya adalah masakan yang kental gitu, kental dan dimasak dengan karena kalau gulai kepala kakap itu harus masaknya nggak boleh kencang-kencang tuh, harus lembut, harus halus ngaduknya. Sebagaimana juga harus lembut memanage hati orang gitu kan. Pasti yang masak beda nih. Rasanya juga nggak kayak biasanya. Itu kata pelanggan kita hari tadi yang makan. Sisa makanannya. Gagalnya gulai kepala kakap adalah ketika ngaduknya terlalu kencang sehingga daging ikannya jadi pecah. Karena kami sangat intuit sekali, passionate banget dengan masakan gitu, dan di sini adalah masakan Minang, kami nyari gitu. Di depan apa dulu ya? Ini sesuatu yang kelihatannya gampang tapi sebenarnya enggak. Jadi pemilihannya itu memang based on kayak nggak gampang. Pernah makan rendang paru di restoran Padang? Coba, yang gagal apa? Keras kan, nggak bisa dimakan kan, yang udah kan. Yang nggak terlalu kualitasnya, nggak terlalu oke deh gitu restoran Padang gitu. Kayak kalau ketemu rendang paru yang kualitasnya nggak keluar, pasti keras, nggak bisa lo gigit. Tapi kalau ketemu yang enak banget, itu tipis gitu. Bisa tipis kayak kerupuk, tapi kayak dimakan tuh bisa renyah. Wah itu, dan itu
Nggak sembarangan. Buat orang yang masak tahu banget tuh. Nggak Zul tuh sayang sama mbak kamu. Ya, bebek aja udah sesuatu yang susah diolah. Satu, emang materinya udah beda sama ayam. Itu ayam lebih mudah dimasak. Bebek tuh beda. Gitu ternyata ya dagingnya lebih keras apa dan segala macam. Terus udah gitu harus dibuat jadi sesuatu kreasi yang ada sambal ijo yang bagaimana caranya dia bisa masuk ke dalam itu gitu ya kan gitu. Karena bikin bebek bakar yang kayaknya dibakar aja nggak gampang. Terus yang jadi persoalan adalah nanya ke semua, ini udah rasanya Zul bukan, ini baru bukan itu. Rasa tuh makanan tuh jadi poin ketika yang masalahnya kan di situ, konfliknya kan di situ. Konfliknya kan di ini siapa yang masak. Ini rasanya nggak begitu. Ini gimana cara ngerjainnya gitu. Jadi mana kayak gini, Nita kayak gini. Ya dong kan? Setiap karakternya ini yang akan masak tuh kayak gimana sih? Karena kan ini kayak dua orang perempuan dari background yang berbeda tapi mempunyai satu resep yang sama. Gimana caranya kita bikin supaya looknya ini juga beda gitu antara Mar sama Nita. Jadi kalau Mar gue bikin dia lebih tradisional, nggak menggunakan banyak garnish, bener-bener masakan Padang yang otentik gitu. Dimana untuk Nita gue bikin dia lebih, karena dia lebih muda juga, mungkin lebih progresif lah gitu. Jadi dia lebih berani menggunakan garnish di makanannya dia. Saya ngerasa makanan ini tuh bisa jadi benang merah dari kompleksitas keluarga, cinta, harapan, dan cinta yang lama, cinta yang baru gitu. Dan bagaimana rasa itu tuh sendiri walaupun kadang-kadang begitu subjektif, tapi sebenarnya bisa dinilai secara objektif juga gitu. Makanya ada persaingan rasa di antaranya. Gurih dan legit harmonisnya, karena lidah tak bisa mendua.